warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sania Rahma dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan 10 konsep esensial geografi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan geografi? Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi dan juga isinya. Nah, isinya ini dapat berupa batuan, badan air, cuaca, iklim, flora, fauna, dan juga manusia. Geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo artinya bumi dan graphein artinya lukisan atau tulisan. Geografi sendiri dikenal sejak 2200 tahun yang lalu di daerah Yunani. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu konsep-konsep geografi. 10 konsep geografi sudah disepakati saat Lokakarya dan seminar di Semarang pada tahun 1988. 10 konsep esensial ini diantaranya yaitu yang pertama ada lokasi. Lokasi adalah posisi suatu objek. Dalam geografi, lokasi ini terbagi atas dua, yaitu lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Apa sih yang dimaksud dengan lokasi absolut? Nah, lokasi absolut merupakan lokasi yang didasarkan oleh posisi astronomis. Contohnya, secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Musim penghujan ini biasanya pada bulan Oktober hingga April dan kemarau dari bulan April hingga Oktober. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi yang didasari oleh posisi lingkungan sekitarnya. Contohnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan juga 2 samudra. Benua Asia, Australia, dan juga Samudra Hindia dan Pasifik. Contoh untuk di kehidupan sehari-hari, rumah Dwi terletak di antara rumah Udin dan juga rumah Syasha. Di depan rumah Dwi ada warung. Itu adalah contoh yang dapat kita ambil dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada jarak. Jarak merupakan panjang lintasan antara titik satu ke titik yang lain. Nah, dalam geografi, jarak terbagi atas dua, yaitu jarak absolut dan juga jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dengan satuan panjang. Contohnya kilometer, sentimeter, milimeter. Contoh dalam peristiwanya yaitu Udin dan keluarganya mudik ke kampung halaman. Melakukan perjalanan dari Jakarta ke Cirebon ditempuh dengan jarak 200 km menggunakan kereta api. Yang kedua ada jarak relatif. Nah, jarak relatif ini adalah jarak yang diukur dengan satuan waktu. Contohnya, tahun lalu, Dwi melakukan perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi menempuh waktu 2 jam menggunakan bis. Yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauan adalah mudah tidaknya lokasi dapat diakses atau dicapai. Keterjangkauan ini tentu saja dipengaruhi oleh lokasi, jarak, dan juga transportasi. Contohnya, bantuan saat bencana melanda Aceh prosesnya sangat lambat karena dipengaruhi oleh jaraknya yang jauh dan juga kondisi jalan yang kurang baik. Yang keempat ada morfologi. Morfologi adalah kondisi bentuk fisik atau relief permukaan bumi. Relief ini disebabkan oleh tenaga eksogen dan juga endogen. Contohnya, Kecamatan Lembang. Kecamatan Lembang berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 500 mdpl. Kondisi ini mengakibatkan wilayah Lembang memiliki suhu yang relatif sejuk dan cocok untuk kegiatan perkebunan dan juga pertanian. Yang kelima ada pola. Pola merupakan susunan keruangan suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Pola dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah dan juga modifikasi dari aktivitas manusia. Contohnya, pola permukiman di dataran rendah cenderung memusat, sedangkan pola permukiman di daerah dataran tinggi
cenderung menyebar. Yang keenam ada interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antar wilayah di permukaan bumi. Nah, interaksi ini bisa terjadi karena adanya perbedaan sumber daya pendukung di setiap wilayah. Misalnya, Indonesia mengekspor batu bara mentah ke Jepang, sedangkan Jepang mengekspor barang-barang elektronik ke Indonesia. Yang ketujuh ada aglomerasi. Aglomerasi adalah suatu gejala pemusatan kegiatan, khususnya yang bersifat ekonomi, di permukaan bumi. Aglomerasi ini terjadi karena persaingan ekonomi yang meningkat setiap waktu. Contohnya, industri-industri besar banyak didirikan di daerah Cikarang dan juga Karawang. Hal ini dilakukan untuk efisiensi produksi. Yang kedelapan ada nilai guna. Nah, setiap lokasi atau tempat memiliki manfaat masing-masing. Hal ini atau nilai guna suatu tempat ini dapat ditingkatkan dengan cara modifikasi dan inovasi. Contohnya, kamu tahu tidak tebing breksi yang ada di Yogyakarta? Dahulunya itu tempat atau bekas tambang batu breksi yang sudah tidak digunakan dan dilakukan modifikasi sehingga menjadi tempat wisata baru. Yang kesembilan ada perbedaan wilayah. Wilayah-wilayah di permukaan bumi ini bervariasi. Ada yang berbeda, ada juga yang memiliki kesamaan. Nah, contohnya perdesaan. Perdesaan memiliki kondisi alam yang masih sejuk dan asri karena banyaknya pertanian. Sedangkan perkotaan sangat padat dan didominasi oleh permukiman. Apakah teman-teman ada yang berminat pindah ke perdesaan? Kita lanjut ke nomor 10. Yang terakhir ada asosiasi. Teman-teman tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan asosiasi? Asosiasi adalah keterkaitan antar elemen-elemen pembentuk ruang permukaan bumi. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik suatu wilayah. Contohnya, orang-orang yang rumahnya berada di daerah pesisir pantai dominan memiliki profesi sebagai nelayan. Sekian penjelasan dari Dwi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.